Partikum 1 dan 2. Pendahuluan jaringan komputer, spesifikasi topologi jaringan, spesifikasi perangkat jaringan. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel atau tanpa kabel, sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling terhubung. Jaringan komputer bekerja dengan cara perangkaian beberapa komputer dengan suatu penghubung yang dinamakan node. Node memiliki peran penting dalam sebuah jaringan komputer karena ia berfungsi untuk mengikuti seperangkat aturan atau protokol dan menentukan cara mengirim atau menerima data melalui tautan. Jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, PAN atau Personal Area Network merupakan jenis jaringan yang mencakup wilayah yang sangat kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. Biasanya, banyak digunakan hanya untuk keperluan internet dan serta printer, dan tidak memerlukan resource yang besar untuk menggunakan jaringan PAN. LAN, Local Area Network, merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. LAN seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor suatu perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama sumber daya dan saling bertukar informasi. Berikutnya, MAN atau Metropolitan Area Network pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan atau juga sebuah kota dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau swasta atau umum. Berikutnya, WAN atau Wide Area Network merupakan jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara bahkan benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin-mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program aplikasi pemakai. Berikutnya, Internet atau Interconnected Network. Internet adalah singkatan dari Interconnected Network sebagai jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Internet memungkinkan berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana saja dengan siapa saja. Berikutnya, nirkabel atau jaringan tanpa kabel. Jaringan yang tidak menggunakan kabel sebagai media penghubung antara sumber data dan penerima data. Keberadaan wireless atau nirkabel menjadi solusi ketika jarak antara perangkat, pengirim, dan penerima data terlalu jauh atau sulit untuk menerapkan instalasi menggunakan media transmisi berbasis kabel. Berikutnya, topologi jaringan komputer. Topologi adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan yang lainnya sehingga membentuk jaringan. Cara yang saat ini banyak digunakan adalah star dan tree. Masing-masing topologi mempunyai ciri khas dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Pertama, topologi mesh. Topologi mesh merupakan metode untuk menghubungkan node secara langsung menggunakan kabel jaringan tanpa ada perantara. Kelebihan topologi mesh adalah kesalahan pengiriman data bisa ditemukan dengan mudah. Kemudian, pengiriman data juga dapat berjalan lebih aman lantaran dilakukan melalui rute khusus. Sementara itu, kelemahan topologi mesh adalah membutuhkan biaya yang lebih besar untuk menyediakan kabel jaringan. Berikutnya, topologi star. Topologi star memiliki bentuk jaringan rute dan node mirip dengan bintang. Topologi star merupakan metode untuk menghubungkan beberapa node menggunakan satu perangkat keras hub dan sebuah jaringan. Adapun kelebihan topologi star adalah lebih hemat biaya untuk kabel jaringan, kemudian kegagalan pengiriman data pada satu rute tidak akan mempengaruhi rute yang lainnya, sedangkan kelemahannya yakni apabila terjadi kerusakan pada hub maka alur dan sumber daya pada topologi star bakal tersendat semua.
Berikutnya, topologi bus. Topologi bus adalah metode untuk menghubungkan antara komputer menggunakan satu kabel jaringan. Topologi bus biasanya digunakan pada kabel koaksial. Dalam jenis topologi jaringan ini, transmisi data atau sumber daya berjalan satu arah dari satu titik ke ujung titik terakhir. Adapun kelebihan dari topologi bus adalah biaya jauh lebih murah untuk menyediakan kabel jaringan. Sementara itu, kelemahannya adalah tabrakan data sangat mungkin terjadi karena lalu lintas hanya bertumpu pada satu kabel. Berikutnya, topologi ring merupakan metode untuk menghubungkan antar komputer menggunakan rute yang berbentuk melingkar seperti cincin. Tiap node dalam rute tersebut biasanya memiliki repeater untuk meneruskan data. Kelebihan dari topologi ring adalah lebih fleksibel untuk memperluas jaringan dengan biaya pemasangan yang cukup murah. Kemudian untuk kelemahannya sendiri yaitu kendala lebih sulit untuk diidentifikasi. Topologi tree adalah metode untuk menghubungkan beberapa komputer menggunakan skema transmisi data yang bersifat hierarkis dengan terdapat dua perangkat hub utama dan sekunder. Kelebihan dari salah satu jenis topologi jaringan komputer ini adalah mudah untuk menambah node agar terhubung ke hub utama. Pengguna dua hub seperti itu bisa memperpendek jarak tempuh data yang dari satu komputer ke yang lain. Sementara itu, dari topologi tree adalah apabila terjadi gangguan pada hub utama, maka seluruh sistem akan terjadi masalah. Dan terakhir ada topologi hybrid. Topologi hybrid merupakan metode untuk menghubungkan beberapa komputer dengan mengkombinasikan beberapa jenis topologi jaringan komputer, misal topologi star dan ring. Kelebihan dari topologi hybrid adalah memberikan keleluasaan untuk mengatur skema jaringan. Di sisi lain, kombinasi topologi jaringan komputer dalam topologi hybrid bakal membawa tiap kekurangan dari masing-masing topologi yang dipakai. Manfaat jaringan komputer. Pertama, resource sharing. Dapat menggunakan sumber daya yang ada secara bersama-sama. Misal, seorang pengguna yang berada 100 km jauhnya dari suatu data tidak mendapatkan kesulitan dalam menggunakan data tersebut, seolah-olah data tersebut berada di dekatnya. Hal ini sering diartikan bahwa jaringan komputer mengatasi masalah jarak. Berikutnya, reliabilitas tinggi. Dengan jaringan komputer kita akan mendapatkan reliabilitas yang tinggi dengan memiliki sumber-sumber alternatif persediaan. Misalnya, semua file dapat disimpan atau dikopi ke 2, 3, atau lebih komputer yang terkoneksi ke jaringan. Sehingga bila salah satu mesin rusak, maka salinan di mesin yang lain bisa digunakan. Berikutnya, menghemat uang. Komputer berukuran kecil mempunyai rasio harga atau kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan komputer yang besar. Komputer besar seperti mainframe memiliki kecepatan kira-kira 10 kali lipat kecepatan komputer kecil atau pribadi. Akan tetapi, harga mainframe 1000 kali lebih mahal dari komputer pribadi. Ketidakseimbangan rasio harga atau kinerja dan kecepatan inilah membuat para perancang sistem untuk membangun sistem yang terdiri dari komputer-komputer pribadi. Berikutnya, berbagi saluran komunikasi internet. Dengan jaringan banyak, pengguna dapat berbagi satu koneksi internet tunggal. Ini mengurangi biaya dan memungkinkan akses internet yang lebih murah. Berikutnya, memudahkan komunikasi antar pemakai jaringan. Jaringan memfasilitasi komunikasi antar pengguna baik melalui email, pesan instan atau konferensi video. Ini membantu dalam pertukaran informasi yang cepat dan efisien. Berikutnya, komponen jaringan komputer. Bagian hardware, personal komputer atau PC, network interface card atau NIC, kabel dan topologi jaringan. Lalu pada softwarenya, sistem operasi jaringan, network adapter driver, dan protokol jaringan. Berikutnya, perangkat jaringan. Pertama, repeater. Repeater berfungsi untuk menerima sinyal, kemudian meneruskan kembali sinyal yang diterima dengan kekuatan yang sama. Dengan adanya repeater, sinyal dari suatu komputer dapat diteruskan
komputer lain yang letaknya berjauhan. Hub fungsi sama dengan repeater, hanya hub terdiri dari beberapa port, sehingga hub disebut juga multiport repeater. Repeater dan hub bekerja di physical layer sehingga tidak mempunyai pengetahuan mengenai alamat yang dituju. Meskipun hub memiliki beberapa port, tetapi tetap menggunakan metode broadcast dalam mengirimkan sinyal, sehingga bila salah satu port sibuk, maka port yang lain harus menunggu jika ingin mengirimkan sinyal. Berikutnya, bridge berfungsi sebagai repeater atau hub, tetapi lebih pintar karena bekerja pada lapisan data link, sehingga mempunyai kemampuan untuk menggunakan MAC address dalam proses pengiriman frame ke alamat yang dituju. Yang terakhir, switch. Switch fungsinya sama dengan bridge, hanya switch terdiri dari beberapa port, sehingga switch disebut multiport bridge. Dengan kemampuannya tersebut, jika salah satu port pada switch sibuk, maka port-port lain masih tetap dapat berfungsi. Tetapi bridge dan switch tidak dapat meneruskan paket IP yang ditujukan komputer lain yang secara logik berbeda jaringan. Langkah kerja topologi peer-to-peer pada Cisco Packet Tracer. Pertama, buatlah topologi peer-to-peer menggunakan dua komputer yang saling terhubung menggunakan kabel crossover. Tur IP kepada komputer menggunakan network yang sama. Misalnya, pada komputer pertama menggunakan IP 192.168.86.1 dengan slash atau netmask 255.255.255.0. Berikutnya, atur IP configuration pada PC kedua dengan network yang sama tetapi dengan IP yang berbeda. Karena IP yang satu sudah digunakan, sekarang gunakan IP yang kedua. IP berikutnya yaitu 192.168.86.2 dengan netmask atau prefix yang sama. Berikutnya, lakukan ping dari PC 1 ke PC 2. Jika ping berhasil dibalas oleh PC 2, maka PC sudah terhubung. Sekarang lakukan simulasi dengan mengirimkan email dari PC 1 ke PC yang lain. Langkah kerja topologi peer-to-peer. Pertama, hubungkan laptop satu dengan laptop yang lainnya menggunakan kabel crossover. Setelah itu, lakukan pengaturan IP. Masuk control panel, berikutnya network dari internet, network and sharing center, masuk ke change adapter setting, atur pada internet, klik properties, cari internet protokol versi 4, lalu klik properties, masukkan IP 192.168.86.1 dengan netmask 255.255.255.0. Setelah diatur, sekarang atur laptop yang satunya dengan cara yang sama menggunakan IP yang berbeda, yaitu 192.168.86.2. Setelah kedua PC terhubung, berikutnya lakukan ping antara PC 1 ke PC yang 2.